Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Bab 1. Tatapan yang mengikat. Kota itu baru saja diguyur hujan, meninggalkan aroma aspal basah yang bercampur dengan wangi parfum mahal di depan Grand Ballroom Hotel Centurion. Bagi Gu Yao, tempat ini adalah dunia lain. Dunia yang hanya bisa ia masuki karena tuntutan pekerjaan sebagai asisten dekorator bunga. Hati-hati, Yao, itu vas porselen dinasti Song. Harganya lebih mahal dari gajimu setahun. Tegur manajernya dengan nada ketus. Gu Yao hanya mengangguk kecil. Jemarinya yang ramping bergerak lincah menata kelopak mawar putih terakhir di tengah meja utama. Rambutnya diikat rapi, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahnya yang pucat namun memiliki kecantikan alami yang tenang, seperti telaga di tengah hutan. Tiba-tiba, suasana di dalam ruangan yang tadinya bising oleh persiapan, mendadak hening. Pintu besar mahogani terbuka lebar. Seorang pria melangkah masuk. Ia tidak berjalan dengan tergesa-gesa, namun setiap langkahnya memancarkan otoritas yang mutlak. Mengenakan setelan jas 3 potong berwarna charcoal yang dijahit sempurna, Zhou Zhenliang masuk dengan aura yang mampu menurunkan suhu ruangan. Wajahnya memiliki garis rahang yang tegas, mata yang tajam seperti elang, dan sikap dingin yang membuat orang-orang di sekitarnya secara otomatis menunduk hormat. Tuan Zhou, selamat datang. Kami tidak menyangka Anda akan datang untuk meninjau persiapan secara langsung, ujar direktur hotel sambil membungkuk dalam. Zhenliang tidak menyahut, matanya yang dingin menyapu ruangan. Tampak bosan dengan segala kemewahan yang sudah menjadi makanannya sehari-hari. Namun, sapuan matanya terhenti. Di sudut ruangan, di bawah pencahayaan lampu kuning yang lembut, seorang gadis sedang berlutut di lantai, merapikan kelopak bunga yang jatuh. Gu Yao merasa ada sesuatu yang menusuk tengkuknya. Ia mendongak, dan untuk pertama kalinya, dunianya bertabrakan dengan dunia Zhou Zhenliang. Detik itu, waktu seolah berhenti bagi Zhenliang. Ia sering melihat wanita-wanita paling cantik di sampul majalah, namun tidak ada yang memiliki tatapan sedalam dan sebersih gadis di depannya ini. Ada ketakutan di mata gadis itu, namun juga ada keteguhan yang aneh. Siapa dia? Suara Zhenliang rendah dan serak, memecah keheningan. Direktur hotel berkeringat dingin, mengira ada yang salah. Oh, itu hanya pekerja bantuan dari vendor bunga, Tuan Zhou. Hei, kau, cepat pergi dari sana. Gu Yao yang panik segera berdiri. Ia membungkuk dengan sangat rendah. Tangannya gemetar di sisi tubuhnya. Maafkan saya, Tuan. Saya akan segera pergi. Ia melangkah mundur dengan terburu-buru. Kepalanya terus tertunduk. Tidak berani menatap pria yang statusnya setinggi langit itu. Baginya, Zhou Zhenliang adalah matahari. Terlalu kuat untuk dilihat langsung. Dan terlalu berbahaya jika didekati. Zhenliang tidak melepaskan pandangannya sedikit pun saat Gu Yao menghilang di balik pintu servis. Ia tidak mendengarkan ocehan sang direktur hotel. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, gadis itu. Asisten, gumam Zhenliang pada dirinya sendiri. Sudut bibirnya terangkat sedikit, sebuah senyum tipis yang jarang terlihat, namun terasa predatoris. Ia mengeluarkan ponsel dari saku jasnya dan mengirim pesan singkat kepada asisten pribadinya yang menunggu di luar. Cari tahu segalanya tentang gadis yang menata bunga di meja utama malam ini. Aku ingin namanya, alamatnya, dan setiap detail hidupnya dalam 1 jam. Malam itu, bagi Gu Yao, itu adalah pertemuan yang ingin ia lupakan karena rasa takutnya. Tapi bagi Zhou Zhenliang, itu adalah awal dari perburuan yang tidak akan pernah ia lepaskan. Bab 2. Mawar yang tak bisa ditolak. 3 hari telah berlalu sejak insiden di Hotel Centurion, dan Gu Yao mulai merasa bisa bernapas lega. Ia meyakinkan dirinya bahwa tatapan intens Zhou Zhenliang malam itu hanyalah imajinasinya. Atau mungkin sang konglomerat hanya kesal karena ia menghalangi jalan. Namun, ketenangan itu hancur saat ia tiba di kantor kecil vendor bunga tempatnya bekerja. Yao, kau harus lihat ini, teriak rekan kerjanya, Lisa, sambil menunjuk ke sudut ruangan. Kantor yang biasanya hanya berisi tumpukan kardus dan ember plastik itu kini dipenuhi oleh mawar hitam bakara yang sangat langka. Aromanya tajam, elegan, dan mahal.
Di tengah hutan bunga itu, terdapat sebuah kotak beludru kecil dan sebuah kartu berwarna krem. Gu Yao mendekat dengan jantung berdebar kencang. Ia membuka kartu itu. Hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan tulisan tangan yang tajam dan tegas. Mawar ini tidak akan layu secepat ketakutanmu. Sampai jumpa sore ini. ZZL. Lutut Gu Yao terasa lemas. ZZL. Zhou Zhenliang. Siapa dia? Yao. Mawar ini dikirim dengan pengawalan ketat pagi tadi. Tanya Lisa penasaran. Hanya, seseorang yang salah paham. Bisik Gu Yao. Ia tidak menyentuh kotak beludru itu. Baginya, mawar-mawar indah itu tidak tampak seperti hadiah. Melainkan seperti jeruji penjara yang terbuat dari nektar dan duri. Sore harinya, Gu Yao mencoba pulang lebih awal. Ia sengaja melewati jalan tikus dan gang-gang sempit. Berharap bisa menghindari apapun yang direncanakan pria itu. Namun, saat ia keluar dari mulut gang menuju jalan raya tempat apartemennya berada, langkahnya terhenti total. Sebuah mobil sedan hitam memanjang yang sangat mewah terparkir tepat di depan pintu masuk gedung apartemennya yang kumuh. Kontras antara mobil itu dan dinding apartemen yang berjamur sangat mencolok, seperti berlian yang diletakkan di atas tumpukan sampah. Pintu mobil terbuka. Seorang pria dengan setelan jas abu-abu gelap keluar. Itu adalah asisten pribadi Zhenliang. Nona Gu Yao. Tuan Zhou sudah menunggu di dalam. Ucap asisten itu sambil membukakan pintu mobil. Saya tidak bisa. Saya ada urusan lain. Tolak Gu Yao. Suaranya mencicit. Ia mencoba berbalik. Namun asisten itu berdiri dengan sopan tapi kokoh menghalangi jalannya. Tuan Zhou tidak suka menunggu. Dan dia sangat tidak suka ditolak. Mohon kerjasamanya, Nona. Dengan tangan gemetar, Gu Yao akhirnya masuk ke dalam mobil. Di sana, di dalam kabin yang kedap suara dan dingin oleh AC, duduklah Zhou Zhenliang. Pria itu sedang membaca dokumen di tabletnya. Kacamata berbingkai emas bertengger di hidung bangirnya, memberikan kesan intelektual yang mematikan. Zhenliang menoleh. Ia meletakkan tabletnya dan menatap Gu Yao dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya seolah menelanjangi ketakutan gadis itu. Kau mencoba menghindariku seharian ini, ujar Zhenliang. Suaranya rendah, bergetar di udara seperti dentuman bas. Tuan Zhou, saya hanya seorang pekerja biasa. Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan dari saya, jawab Gu Yao. Matanya menatap lantai mobil, tak berani membalas tatapan pria itu. Status kita tidak berada di dunia yang sama. Zhenliang tiba-tiba condong ke depan. Aroma parfum oud dan maskulinitas yang kuat menyerang indera penciuman Gu Yao. Pria itu mengulurkan tangan. Jemarinya yang panjang mengangkat dagu Gu Yao dengan lembut namun memaksa agar mereka saling bertatapan. Kau benar, dunia kita berbeda, bisik Zhenliang. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Tapi aku punya kebiasaan buruk, Gu Yao. Jika aku menginginkan sesuatu yang ada di dunia lain, aku tidak akan pindah ke sana. Aku akan menyeret dunia itu ke hadapanku. Gu Yao menelan ludah. Kenapa saya? Karena saat kau menatapku malam itu, kau adalah satu-satunya orang yang tidak melihatku sebagai uang atau kuasa. Kau menatapku seolah aku adalah monster yang harus dihindari. Zhenliang tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang terlihat sangat berbahaya. Dan itu membuatku ingin tahu, seberapa keras kau akan berlari jika monster itu benar-benar mengejarmu. Zhenliang melepaskan dagu Gu Yao dan kembali bersandar. Malam ini, kau akan ikut denganku ke jamuan makan malam pribadi. Jangan menolak, atau besok vendor bungamu akan memiliki pemilik baru. Gu Yao terperangah. Ini bukan sekadar pengejaran romantis, ini adalah pengepungan. Pria ini tidak meminta izin. Dia memberikan perintah yang dibungkus dengan kemewahan. Bab 3. Sangkar emas yang terbuka. Mobil mewah itu meluncur membelah jalanan kota yang mulai gemerlap oleh lampu neon. Di dalam kabin yang sunyi, Gu Yao merasa seperti seekor domba yang sedang diantar langsung ke sarang serigala. Ia meremas jemarinya di atas pangkuan, mencoba mengendalikan gemetar yang tak kunjung hilang. Berhenti meremas tanganmu, Gu Yao. Aku tidak akan memakanmu. Belum. Suara Zhenliang memecah kesunyian tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari jendela. Gu Yao tersentak. Anda mengintimidasi saya, Tuan Zhou.
Ancaman Anda terhadap tempat kerja saya, itu tidak adil. Zhen Liang menoleh. Matanya berkilat di bawah cahaya lampu jalan yang masuk lewat kaca mobil. Dunia ini tidak pernah adil. Aku hanya menggunakan alat yang aku punya untuk mendapatkan apa yang aku mau. Dan saat ini, yang aku mau adalah waktumu. Mereka berhenti bukan di restoran mewah, melainkan di sebuah penthouse pribadi di puncak gedung tertinggi milik Zhou Group. Pintu lift terbuka langsung ke ruang tamu yang sangat luas dengan dinding kaca setinggi langit-langit, memperlihatkan seluruh cakrawala kota di bawah kaki mereka. Duduklah, perintah Zhen Liang sambil melepas jasnya dan meletakkannya sembarangan di sofa kulit. Ia melonggarkan dasinya. Sebuah gerakan yang tampak sangat manusiawi namun entah bagaimana justru membuat Gu Yao semakin gugup. Seorang pelayan berseragam rapi muncul entah dari mana, menyajikan makan malam kelas atas yang tampak terlalu cantik untuk dimakan. Namun, selera makan Gu Yao sudah hilang entah kemana. Makanlah, kau belum makan sejak siang, bukan? Tanya Zhen Liang sambil mulai memotong steaknya dengan presisi seorang ahli bedah. Bagaimana Anda bisa tahu? Tanya Gu Yao was-was. Sudah kubilang, aku tahu segalanya tentangmu. Termasuk fakta bahwa kau sering melewatkan makan siang demi mengirim uang tambahan untuk panti asuhan tempat kau dibesarkan. Gu Yao membeku. Rahasianya yang paling pribadi, hal yang ia jaga dengan sangat rapat, kini tergeletak di meja makan seolah itu bukan apa-apa. Rasa takutnya mulai berubah menjadi rasa tersinggung. Kenapa Anda melakukan ini? Apakah menghancurkan privasi orang kecil adalah hobi Anda? Suara Gu Yao sedikit meninggi. Keberanian yang dipicu oleh rasa frustrasi muncul tiba-tiba. Zhen Liang meletakkan garpunya. Ia menatap Gu Yao dengan intensitas yang bisa melelehkan baja. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memahami. Aku tidak ingin hanya memilikimu secara fisik. Gu Yao, aku ingin tahu apa yang membuat jantungmu berdetak. Apa yang membuatmu takut? Dan apa yang bisa membuatmu menatapku tanpa rasa ngeri itu? Ia berdiri dan berjalan memutari meja, berhenti tepat di belakang kursi Gu Yao. Ia membungkuk, membisikkan kata-kata yang membuat bulu kuduk Gu Yao berdiri tepat di dekat telinganya. Kau pikir aku mengejarmu karena iseng? Tidak, aku melihat api di matamu malam itu. Meski kau berusaha memadamkannya dengan sikap hormat yang palsu itu. Kau takut padaku, tapi kau juga penasaran. Mengaku sajalah. Gu Yao berdiri dengan sentakan, mendorong kursinya ke belakang. Saya tidak penasaran, saya hanya ingin hidup tenang. Anda adalah badai, Tuan Zhou, dan saya tidak ingin hancur karenanya. Gu Yao berbalik untuk pergi menuju lift. Namun dengan gerakan secepat kilat, Zhen Liang mencekal pergelangan tangannya. Tidak sakit, namun sangat kokoh. Kau boleh pergi malam ini, bisik Zhen Liang. Suaranya kini terdengar lembut namun penuh janji. Tapi ingat ini, Gu Yao, setiap kali kau mundur satu langkah, aku akan maju dua langkah. Kau bisa bersembunyi di lubang manapun di dunia ini, tapi bayanganku akan selalu menemukanmu. Zhen Liang melepaskan cengkeramannya dan memberikan isyarat pada asistennya yang menunggu di dekat pintu. Antarkan dia pulang. Dan pastikan dia membawa tas ini. Asisten itu menyerahkan sebuah tas belanja dari merek ternama. Di dalamnya, Gu Yao bisa melihat sekilas kain sutra berwarna biru pucat. Sebuah gaun yang nilainya mungkin setara dengan sewa apartemennya selama 5 tahun. Saya tidak mau ini. Tolak Gu Yao. Itu untuk acara gala minggu depan. Kau akan datang sebagai tamuku. Atau aku yang akan menjemputmu dengan menutup seluruh jalan menuju kantormu. Ujar Zhen Liang dengan nada final yang tidak menerima bantahan. Malam itu, saat kembali ke apartemennya yang sempit, Gu Yao menatap gaun mewah itu dengan perasaan hancur. Ia merasa seperti burung yang baru saja diberi sebuah sangkar emas yang pintunya terbuka. Namun ia tahu, sekali ia melangkah masuk, ia tidak akan pernah bisa terbang bebas lagi. Bab 4. Tarian di atas benang tipis. Seminggu setelah makan malam di penthouse itu, Gu Yao merasa seperti orang yang sedang menunggu vonis mati. Gaun biru pucat yang diberikan Zhou Zhenliang masih tergantung di balik pintu lemari. Seolah-olah sepasang mata tak kasat mata terus mengawasinya dari balik lipatan sutra itu. Gu Yao mencoba segala cara untuk menghindar. Ia mengambil shift malam di gudang bunga, mematikan ponselnya, bahkan sempat terpikir untuk mengundurkan diri. Namun,
Ucapan Zhen Liang tentang menutup seluruh jalan, bukan sekadar gertakan. Setiap pagi, sebuah mobil hitam selalu terparkir di ujung jalan, memastikan ia berangkat dan pulang dengan selamat. Atau lebih tepatnya, memastikan ia tetap dalam jangkauan. Malam gala tiba, Gu Yao berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang tampak asing. Gaun itu pas di tubuhnya, membalut lekuk tubuhnya dengan sempurna namun tetap terlihat elegan dan sopan. Kau tidak punya pilihan, Yao Yao, bisiknya pada diri sendiri. Jika kau tidak datang, dia akan membuat keributan yang lebih besar. Gala amal Zhou Group diadakan di sebuah gedung opera tua yang telah direnovasi. Saat Gu Yao turun dari mobil yang menjemputnya, puluhan kamera paparazi langsung berbalik ke arahnya. Kilatan lampu flash membuatnya buta sejenak. Siapa dia? Apakah itu kekasih baru Zhou Zhenliang? Lihat gaunnya. Itu rancangan khusus. Bisik-bisik itu bagaikan duri yang menusuk pendengarannya. Gu Yao menundukkan kepala. Langkahnya goyah saat memasuki aula utama. Namun, rasa takutnya mendadak sirna saat sebuah tangan yang hangat dan kokoh melingkar di pinggangnya. Kau datang. Suara rendah itu tidak perlu diperkenalkan lagi. Zhou Zhenliang berdiri di sampingnya. Terlihat luar biasa tampan dengan tuxedo hitam formal. Tatapannya yang biasanya sedingin es, kini berkilat dengan kepuasan yang tak tertutup saat melihat Gu Yao mengenakan pemberiannya. Saya tidak punya pilihan lain, Tuan Zhou. Balas Gu Yao sengit, meski suaranya pelan agar tidak terdengar orang lain. Pilihan selalu ada, Gu Yao. Dan kau memilih untuk patuh. Itu awal yang baik, bisik Zhen Liang sambil membimbingnya ke tengah ruangan. Selama acara berlangsung, Zhen Liang tidak pernah melepaskan Gu Yao lebih dari 1 meter darinya. Ia memperkenalkan Gu Yao pada para petinggi bisnis, namun ia melakukannya dengan cara yang aneh. Ia tidak membiarkan siapapun berbicara terlalu lama dengan Gu Yao. Ia menjaga gadis itu seolah-olah Gu Yao adalah harta karun yang bisa hancur jika terlalu banyak dipandang. Saat musik dansa mulai mengalun, Zhen Liang menarik Gu Yao ke lantai dansa. Saya tidak bisa berdansa, protes Gu Yao, mencoba melepaskan diri. Ikuti saja langkahku, aku tidak akan membiarkanmu jatuh, sahut Zhen Liang. Ia menarik pinggang Gu Yao lebih dekat hingga dada mereka hampir bersentuhan. Di bawah lampu aula yang temaram, mereka bergerak mengikuti irama. Untuk sesaat, Gu Yao lupa akan perbedaan status mereka. Ia hanya merasakan detak jantung Zhen Liang yang stabil dan kuat di balik jasnya. Namun, saat ia mendongak, ia menemukan Zhen Liang sedang menatapnya dengan intensitas yang begitu lapar hingga ia merasa sesak napas. Kenapa Anda menatap saya seperti itu? Bisik Gu Yao. Karena kau adalah satu-satunya hal yang nyata di ruangan penuh kepalsuan ini. Jawab Zhen Liang tulus. Kejujuran dalam suaranya lebih menakutkan bagi Gu Yao daripada ancamannya. Malam ini, semua orang melihat kekuasaanku. Tapi hanya kau yang melihat pria di balik kekuasaan itu. Tiba-tiba, seorang wanita elegan dengan gaun merah darah mendekat. Wajahnya penuh amarah yang tertahan. Itu adalah Lindsay, putri dari mitra bisnis terbesar keluarga Zhou yang selama ini dijodohkan dengan Zhen Liang. Zhen Liang, jadi karena pelayan bunga ini kau mengabaikan teleponku. Suara Lindsay cukup keras untuk menarik perhatian tamu di sekitar mereka. Gu Yao merasa harga dirinya runtuh. Ia mencoba menarik tangannya dari genggaman Zhen Liang. Namun pria itu justru mempererat pegangannya. Jaga bicaramu, Lindsay. Suara Zhen Liang berubah menjadi sedingin kutub utara. Aura predatornya kembali muncul secara penuh. Dia adalah tamuku, dan siapapun yang menghinanya, berarti menghinaku. Tapi dia bukan siapa-siapa. Lihatlah dia. Dia gemetar ketakutan. Dia tidak pantas berada di sini. Seru Lindsay. Gu Yao tidak tahan lagi. Rasa malu dan takut mencapai puncaknya. Ia melepaskan diri dari Zhen Liang dengan paksa. Dia benar. Tuan Zhou, saya tidak pantas di sini. Tanpa mempedulikan teriakan Zhen Liang yang memanggil namanya, Gu Yao berlari menembus kerumunan, keluar menuju balkon yang sepi, mencari udara untuk paru-parunya yang seakan berhenti berfungsi. Ia menyadari satu hal, mengejar atau dikejar, ia tetap akan menjadi korban di dunia Zhou Zhenliang. Bab 5. Hujan di atas menara.
Udara malam yang dingin menusuk kulit bahu Guyao yang terbuka. Namun rasa perih di hatinya jauh lebih tajam. Di balkon lantai atas yang luas itu, ia mencengkeram pagar pembatas kayu yang dingin, membiarkan angin menyapu air mata yang mulai jatuh. Dunia Zhou Zhenliang terlalu bising, terlalu tajam, dan terlalu kejam. Ia merasa seperti sehelai daun yang terperangkap dalam badai, tidak punya kendali, hanya bisa pasrah kemana angin membawanya. Drap, 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 suara langkah kaki yang berat dan berwibawa itu mendekat. Guyao tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Aroma maskulin yang kini mulai ia kenali itu seolah mengunci ruang geraknya. Pergi, Tuan Zhou, bisik Guyao tanpa berbalik. Biarkan saya pulang. Saya ingin kembali ke kehidupan saya yang membosankan dan tenang. Tenang, suara Zhenliang terdengar tepat di belakang telinganya. Kehidupanmu mungkin tenang, tapi kau tidak hidup. Guyao, kau hanya bersembunyi. Zhenliang melepas tusido hitamnya dan menyampirkannya ke bahu Guyao yang menggigil. Beban jas itu terasa berat, namun hangatnya sisa panas tubuh Zhenliang merembes masuk ke kulitnya. Wanita tadi benar, ujar Guyao dengan suara bergetar. Saya hanya pelayan bunga. Saya tidak tahu cara memegang gelas sampannya yang benar. Saya tidak tahu cara menghadapi kamera. Dan saya ketakutan setengah mati setiap kali Anda menatap saya. Kenapa Anda mempersulit hidup saya? Zhenliang memutar tubuh Guyao agar menghadapnya. Di bawah cahaya rembulan, mata pria itu tidak lagi terlihat seperti elang yang sedang berburu, melainkan seperti pria yang sedang terluka. Kau pikir aku melakukan ini untuk mempersulitmu? Zhenliang memegang kedua sisi pagar, mengurung Guyao di antara lengannya. Setiap malam aku tidak bisa tidur karena membayangkan ada pria lain yang melihat senyummu. Setiap kali kau mundur dariku, aku merasa seluruh kekuasaan yang kupunya tidak ada gunanya jika aku bahkan tidak bisa membuatmu merasa aman di sampingku. Tapi Anda tidak membuat saya merasa aman, seru Guyao. Emosinya pecah. Anda memaksa saya, mengancam pekerjaan saya, menyeret saya ke dunia yang membenci saya. Itu bukan cinta, Tuan Zhou. Itu obsesi. Kalimat itu menghantam Zhenliang tepat di dadanya. Ia terdiam cukup lama, membiarkan suara angin menjadi satu-satunya melodi di antara mereka. Mungkin kau benar, jawab Zhenliang pelan. Suaranya parau. Aku tidak tahu cara lain. Di duniaku, jika kau tidak memegang erat apa yang kau inginkan, orang lain akan merampasnya darimu. Aku tidak pernah belajar cara meminta, Guyao. Aku hanya tahu cara mengambil. Tiba-tiba, rintik hujan mulai turun dari langit malam. Awalnya perlahan, lalu dengan cepat berubah menjadi deras. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Zhenliang mengulurkan tangannya, mengusap air mata, dan air hujan dari pipi Guyao dengan ibu jarinya. Jika aku melepaskan semua ancaman itu, jika aku berhenti menekankan statusku padamu, apakah kau masih akan lari? Guyao menatap mata gelap itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat kerapuhan di sana. Saya tidak tahu. Maka biarkan aku membuktikannya, bisik Zhenliang. Ia perlahan mendekatkan wajahnya. Guyao bisa saja menghindar. Ia bisa saja mendorong pria itu. Ruang di antara mereka masih ada. Namun, di bawah guyuran hujan yang membuat gaun birunya melekat erat di tubuhnya, Guyao merasakan tarikan gravitasi yang tak tertahankan. Bibir Zhenliang menyentuh bibirnya, lembut, ragu, sangat kontras dengan kepribadiannya yang dominan. Itu bukan ciuman penaklukan, itu adalah permohonan. Guyao terkesiap. Tangannya secara tidak sadar mencengkeram kerah kemeja basah Zhenliang. Rasa takut itu masih ada, namun terkubur di bawah gelombang perasaan baru yang jauh lebih kuat. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak hanya takut pada Zhou Zhenliang. Ia takut pada betapa ia mulai menginginkan pria ini. Zhenliang melepaskan ciumannya. Dahinya bersandar pada dahi Guyao yang basah kuyup. Mulai besok, tidak akan ada mobil yang menguntitmu. Tidak ada ancaman pada kantormu, bisik Zhenliang di tengah deru hujan. Aku akan mengejarmu sebagai seorang pria, bukan sebagai seorang Zhou. Dan aku tidak akan berhenti sampai kau sendiri yang memintaku untuk tinggal. Guyao menatapnya dengan napas terengah. Dan jika saya tetap menolak, Zhenliang tersenyum tipis.
Kali ini senyumnya penuh dengan ketulusan yang berbahaya. Aku adalah pria yang sangat sabar jika hadiahnya adalah dirimu. Bab 6. Cara yang berbeda. Keesokan paginya, Gu Yao terbangun dengan perasaan bingung. Ia setengah mengharap melihat mobil sedan hitam itu sudah menunggu di depan gerbang apartemennya seperti biasa. Namun, saat ia melongok dari jendela kecilnya, jalanan itu kosong. Hanya ada tukang sayur dan anak-anak sekolah yang melintas. Zhen Liang menepati janjinya. Tidak ada pengawalan. Tidak ada tekanan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat Gu Yao sampai di toko bunga, ia tidak menemukan mawar hitam yang megah atau hadiah mewah. Sebagai gantinya, di atas meja kerjanya yang berdebu, terdapat sebuah kantong plastik sederhana berisi roti hangat dari toko roti kecil di sudut jalan dan secangkir kopi susu, jenis yang biasa ia beli jika sedang punya uang lebih. Ada catatan kecil di sana. Kopi di kantormu terlalu pahit. Cobalah ini. Aku menunggu giliran untuk membeli ini selama 15 menit karena antreannya panjang. Ternyata menjadi orang biasa. Cukup melelahkan. Z. Gu Yao tidak bisa menahan senyum tipisnya. Ia membayangkan Zhou Zhenliang, pria yang biasanya dikelilingi pelayan, harus berdiri mengantre di toko roti yang sempit dan pengap. Sore harinya, saat Gu Yao baru saja hendak mengunci pintu belakang toko setelah shiftnya berakhir, ia melihat seseorang bersandar di tembok gang. Pria itu tidak memakai jas. Ia mengenakan celana chino santai dan kemeja putih yang lengannya digulung. Tuan Zhou, Gu Yao mengerutkan kening. Kenapa Anda di sini? Aku sudah bilang. Aku akan mengejarmu sebagai pria biasa, ujar Zhen Liang sambil melangkah mendekat. Ia tidak lagi memancarkan aura mengintimidasi, namun ketampanannya tetap terasa seperti serangan bagi jantung Gu Yao. Dan pria biasa biasanya mengajak gadis yang disukainya pulang bersama menggunakan transportasi umum. Gu Yao terbelalak. Anda ingin naik bus? Kenapa tidak? Perjalanan itu adalah hal paling aneh yang pernah dialami Gu Yao. Zhou Zhenliang, orang terkaya di kota itu, berdiri di dalam bus yang sesak, berpegangan pada tiang besi sambil berusaha menjaga keseimbangannya saat bus mengerem mendadak. Tubuhnya yang tinggi menjulang di antara penumpang lain, dan beberapa orang mulai berbisik, menyadari bahwa pria di samping mereka terlalu berkelas untuk berada di sana. Sepanjang jalan, Zhen Liang tidak melepaskan pandangannya dari Gu Yao. Ia menjaga jarak agar tubuhnya menjadi tameng bagi Gu Yao dari desakan penumpang lain. Anda tidak perlu melakukan ini, bisik Gu Yao, merasa bersalah sekaligus terharu. Aku perlu melakukannya, jawab Zhen Liang rendah. Aku ingin tahu rasanya duniamu, agar aku tidak lagi memaksamu masuk ke duniaku dengan kasar. Saat mereka sampai di depan gedung apartemen Gu Yao, langkah mereka terhenti oleh kehadiran sebuah mobil mewah yang berbeda, bukan milik Zhen Liang. Seorang pria tua berambut putih dengan tongkat perak keluar dari mobil itu. Wajah Zhen Liang seketika mengeras. Senyum santainya hilang, digantikan oleh topeng dingin yang biasa ia kenakan. Kakek, desis Zhen Liang, Tuan Besar Zhou, pemimpin tertinggi keluarga Zhou, menatap Gu Yao dengan tatapan yang menghina, seolah melihat serangga yang mengotori sepatu mahalnya. Jadi ini alasan kau mengabaikan rapat Dewan Komisaris dan malah naik angkutan umum seperti orang kelas bawah, Zhen Liang. Suara pria tua itu bergetar oleh amarah yang tertahan. Gu Yao mundur satu langkah. Rasa takut yang luar biasa kembali menyerangnya. Perbedaan status sosial yang selama ini ia khawatirkan kini berdiri nyata di depannya dalam bentuk sosok yang sangat berkuasa. Pulanglah, kakek, ini urusanku, kata Zhen Liang. Suaranya kembali sedingin es. Ia berdiri di depan Gu Yao, menyembunyikan gadis itu di balik punggungnya yang lebar. Urusanmu adalah masa depan Zhou Group, dan masa depanmu tidak melibatkan gadis dari panti asuhan yang tidak punya latar belakang ini. Tuan Besar Zhou menunjuk Gu Yao dengan tongkatnya. Nona Gu, jika kau punya harga diri, kau akan menjauh darinya sebelum aku memastikan kau tidak akan pernah bisa bekerja di kota ini lagi. Gu Yao merasa dunianya runtuh. Ini yang ia takutkan. Pengejaran Zhen Liang mungkin manis, tapi kenyataan di baliknya sangat pahit. Jangan berani-berani mengancamnya. Suara Zhen Liang menggeram. Tangannya mengepal kuat di samping tubuhnya. Namun, sebelum Zhen Liang bisa berkata lebih jauh,
Gu Yao menarik ujung kemeja Zhen Liang. Tuan Zhou, tolong berhenti, bisik Gu Yao dengan air mata menggenang. Kakek Anda benar, saya tidak seharusnya berada di sini. Tolong, biarkan saya pergi sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Gu Yao berlari masuk ke dalam gedung apartemennya tanpa menoleh lagi, meninggalkan Zhen Liang yang terjepit di antara kewajiban keluarga dan obsesi hatinya yang kian mendalam. Bab 7. Pilihan di persimpangan jalan. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya, seolah langit ikut merasakan kekacauan di hati Gu Yao. Di dalam apartemennya yang sempit, ia duduk memeluk lutut di atas lantai. Kata-kata Tuan Besar Zhou terus terngiang seperti kutukan. Jika kau punya harga diri, kau akan menjauh. Gu Yao tahu itu benar. Di dunia yang digerakkan oleh saham dan kekuasaan, ia hanyalah sebuah anomali. Ia adalah debu yang tidak sengaja masuk ke dalam mesin jam tangan mewah milik keluarga Zhou. Hanya akan merusak sistem jika tidak segera dibersihkan. Tiba-tiba, pintu apartemennya diketuk dengan keras. Bukan ketukan sopan asisten pribadi, melainkan ketukan yang penuh desakan. Gu Yao membuka pintu dan menemukan Zhou Zhenliang berdiri di sana. Rambutnya basah, kemeja putihnya melekat di tubuhnya, dan matanya memancarkan kemarahan sekaligus keputusasaan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kenapa Anda kembali? Bisik Gu Yao. Suaranya parau. Kakek Anda, aku tidak peduli dengan kakekku. Potong Zhen Liang sambil melangkah masuk tanpa diundang. Ia menutup pintu dengan bantingan keras, lalu mencengkeram bahu Gu Yao. Jangan pernah berani menyuruhku pergi hanya karena orang lain memintamu, Gu Yao. Bahkan jika orang itu adalah darah dagingku sendiri. Tapi dia benar, Tuan Zhou. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan pada Anda. Saya tidak punya latar belakang. Saya tidak punya koneksi. Saya hanya akan menjadi beban bagi karir Anda. Beban. Zhen Liang tertawa getir. Suaranya bergema di ruangan kecil itu. Kau pikir aku butuh koneksi? Aku adalah koneksi itu sendiri. Aku membangun kerajaan ini agar aku tidak perlu tunduk pada siapapun, termasuk keluargaku. Dan aku tidak butuh wanita yang bisa memberiku saham. Aku butuh wanita yang bisa membuatku merasa menjadi manusia. Ia menarik Gu Yao ke dalam pelukannya. Kali ini, Gu Yao tidak melawan. Ia menangis di dada pria itu, membiarkan rasa takut dan rindu bercampur menjadi satu. Aku akan membawamu pergi dari sini, bisik Zhen Liang di puncak kepala Gu Yao. Pergi kemana? Ke tempat di mana nama Zhou tidak lebih dari sekadar nama belakang. Beri aku waktu 3 hari untuk membereskan kekacauan di kantor pusat. Setelah itu, aku ingin kau ikut denganku ke villa pribadiku di pinggir pantai. Tanpa pengawal, tanpa media, hanya kita. 3 hari berikutnya adalah siksaan bagi Gu Yao. Berita di media mulai memanas. Foto-foto gadis misterius, yang wajahnya dikaburkan namun masih bisa dikenali oleh orang terdekat mulai beredar di tabloid bisnis. Nama baik Zhou Group terancam karena rumor bahwa pewaris tunggalnya sedang mengejar seorang pelayan. Gu Yao mencoba tetap bekerja, namun toko bunga itu selalu dikelilingi oleh pria-pria berpakaian hitam yang bukan dikirim oleh Zhen Liang, melainkan oleh kakeknya. Puncaknya adalah ketika manajer toko bunganya memanggilnya dengan wajah pucat. Yao Yao, aku minta maaf. Aku sangat menghargaimu. Tapi, seseorang telah membeli seluruh blok ini dan mereka memberikan syarat. Toko ini tetap berdiri hanya jika kau tidak lagi bekerja di sini. Gu Yao terdiam. Ini adalah langkah sistematis Tuan Besar Zhou. Ia sedang memutus semua jalur oksigen dalam hidup Gu Yao agar gadis itu menyerah. Dengan tangan gemetar, Gu Yao mengemasi barang-barangnya. Ia tidak menghubungi Zhen Liang. Ia tidak ingin menjadi alasan pria itu kehilangan segalanya. Namun, saat ia melangkah keluar dari toko, sebuah mobil, bukan milik keluarga Zhou, melainkan sebuah mobil jeep tua yang tampak biasa saja, berhenti di depannya. Kacanya turun, memperlihatkan Zhen Liang yang mengenakan kaos hitam dan kacamata hitam. Waktunya habis. Gu Yao, ucap Zhen Liang dengan seringai tipis yang menantang dunia. Aku sudah mengundurkan diri dari jabatan CEO pagi ini. Sekarang, aku hanya seorang pria dengan tabungan yang cukup untuk menghidupimu selama 7 turunan. Dan aku punya banyak waktu luang untuk mengejarmu. Masuklah.
Gu Yao terperangah. Anda melakukan apa? Aku memilihmu. Sekarang, pilih aku juga. Ikut denganku. Atau aku akan tetap parkir di sini sampai kakekku mengirim tentara untuk menyeretku. Di persimpangan jalan itu, di bawah tatapan orang-orang yang lewat, Gu Yao menyadari bahwa mundur bukanlah lagi pilihan. Pria ini telah meruntuhkan menara kacanya demi dirinya. Gu Yao melangkah maju, membuka pintu jeep itu, dan masuk ke dalam. Lari sejauh mungkin, Tuan Zhou, kata Gu Yao. Kali ini dengan senyum yang akhirnya mencapai matanya. Zhen Liang menginjak pedal gas, meninggalkan kota dan segala status sosial yang membelenggu mereka, menuju jalanan terbuka yang hanya milik mereka berdua. Epilog, di balik gemuruh ombak. 2 tahun telah berlalu sejak mobil jeep tua itu meninggalkan hiruk-pikuk kota dan segala ekspektasi keluarga Zhou. Di sebuah pesisir semenanjung yang tenang, jauh dari jangkauan kamera paparazi dan bursa saham, berdiri sebuah rumah kayu modern dengan jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke samudera. Di halaman depannya, bukan lagi mawar hitam mahal yang tumbuh, melainkan kebun bunga liar berwarna-warni yang dirawat dengan tangan sendiri. Gu Yao berdiri di beranda, menghirup aroma laut yang asin dan segar. Ia mengenakan gaun linen sederhana, rambutnya tergerai bebas ditiup angin. Tidak ada lagi ketakutan di matanya, hanya ada kedamaian yang mendalam. Yao, bunganya sudah datang. Gu Yao menoleh dan tersenyum. Zhou Zhenliang muncul dari jalan setapak, membawa beberapa bibit tanaman baru. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas seharga ribuan dolar, hanya kaos santai dan celana pendek. Namun aura kepemimpinannya tidak pernah hilang. Hanya saja sekarang, ia menggunakannya untuk melindungi kebahagiaan kecil mereka. Zhen Liang tidak benar-benar jatuh miskin. Seorang pria seperti dia tidak akan pernah membiarkan dirinya tanpa rencana. Meski ia melepas jabatan CEO, ia tetap menjalankan investasi pribadinya dari balik layar, jauh dari campur tangan kakeknya. Namun kini, ia tidak lagi bekerja untuk kekuasaan, melainkan untuk waktu. Zhen Liang meletakkan bibit tanaman itu dan berjalan mendekat, melingkarkan tangannya di pinggang Gu Yao dari belakang. Ia menyandarkan dagunya di bahu wanita itu. Apa yang sedang kau pikirkan? Bisik Zhen Liang. Suaranya kini jauh lebih lembut dan hangat. Aku hanya berpikir, betapa jauhnya kita sudah melangkah. Jawab Gu Yao sambil menyandarkan kepalanya pada dada Zhen Liang. Terkadang aku masih merasa ini seperti mimpi. Pria paling ditakuti di kota, sekarang sedang berkebun di desa terpencil. Zhen Liang terkekeh. Sebuah suara rendah yang selalu berhasil membuat hati Gu Yao bergetar. Aku tidak pernah menyesal, Yao. Di kota itu, aku punya segalanya tapi aku tidak memiliki diriku sendiri. Di sini, aku hanya punya kamu. Tapi itu terasa seperti memiliki seluruh dunia. Tiba-tiba, ponsel Zhen Liang yang diletakkan di meja beranda bergetar. Sebuah pesan masuk dari asisten pribadinya yang lama. Tuan Besar Zhou bertanya kapan Anda akan membawa cucu menantunya pulang untuk makan malam tahun baru. Beliau sepertinya sudah mulai menyerah. Zhen Liang melirik pesan itu lalu menatap Gu Yao. Kakek ingin kita pulang untuk makan malam tahun baru. Dia sepertinya merindukan musuh terbesarnya. Gu Yao tertawa kecil. Apakah kita akan pergi? Zhen Liang memutar tubuh Gu Yao hingga mereka saling berhadapan. Ia menatap mata wanita yang pernah ia kejar tanpa henti itu. Wanita yang sempat takut padanya. Namun kini menjadi tempatnya pulang. Hanya jika kau siap. Jika tidak, aku akan tetap di sini. Mengejarmu di sekitar kebun ini selamanya. Gu Yao berjinjit. Memberikan kecupan lembut di bibir suaminya. Aku tidak takut lagi. Zhen Liang. Selama aku bersamamu, tidak ada status yang bisa membuatku mundur. Di bawah langit senja yang berwarna keunguan, Zhou Zhenliang menyadari bahwa kemenangan terbesarnya bukanlah saat ia menguasai pasar saham, melainkan saat ia berhasil memenangkan hati gadis yang dulu selalu berlari darinya. Pengejaran itu telah berakhir, namun perjalanan mereka baru saja dimulai. Tamat.